Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bisa bertemu kembali di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang himpunan. Pada video ini kita akan membahas tentang himpunan bagian. Ya, apa itu himpunan bagian? Himpunan bagian disebut juga dengan subset. Ya. Untuk memahami pengertian himpunan bagian ini kita bisa perhatikan diagram Venn di bawah ini ya. Pada diagram Venn ini terlihat ada dua himpunan yang menjadi fokus pembahasan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 2 dan 4. Kemudian himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Dari sini kita lihat himpunan A itu semua anggotanya itu merupakan anggota himpunan B ya. Di sini A-nya 2 dengan 4, kemudian B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita lihat di sini semua anggota himpunan A itu juga merupakan anggota himpunan B. Nah, karena semua anggota himpunan A juga masuk ke dalam anggota himpunan B, maka himpunan A ini itu disebut dengan himpunan bagian dari himpunan B ya. Jadi A adalah himpunan bagian dari himpunan B. Ya. Jika A himpunan bagian dari himpunan B, maka dinotasikan atau ditulis dengan A himpunan bagian dari B. Jadi ini menyatakan simbol atau lambang dari himpunan bagian. Dibaca A himpunan bagian dari B. Ya, kalau A bukan himpunan bagian dari B, maka dinotasikan dengan A ini bukan himpunan bagian dari B. Jadi kalau ini menyatakan himpunan bagian, yang ini bukan himpunan bagian. Ya, contohnya di sini kita punya diagram Venn. Kita lihat di sini himpunan A, kemudian himpunan B dan himpunan C. Himpunan B itu anggotanya 1, 2, 3, kemudian himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan C anggotanya 6, 7, 8 ya. Kalau kita lihat di sini himpunan B itu ada di dalam himpunan A. Maka dari sini berarti di sini himpunan B, karena setiap atau semua anggotanya merupakan anggota himpunan A juga, maka himpunan B ini disebut himpunan bagian dari A. Kemudian himpunan A yang ini itu merupakan himpunan bagian dari himpunan semesta ya, karena semestanya kan secara keseluruhan ini. Dan himpunan A ini sendiri itu terletak di dalam himpunan semesta. Makanya himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan semesta ya. Kemudian himpunan B juga bisa disebut merupakan himpunan bagian dari himpunan semesta ya. Kemudian himpunan C juga himpunan bagian dari himpunan semesta ya, karena dia semuanya ada dalam himpunan semesta ya. Tetapi C itu bukan himpunan bagian dari A ya. Jadi ini C-nya di sini, A-nya di sini. Dia bukan himpunan bagian dari A. Kemudian C juga bukan himpunan bagian dari B ya. Di sini bisa dipahami kapan dikatakan himpunan bagian dan kapan dikatakan bukan himpunan bagian. Ya, contoh yang kedua, ya, kita punya diagram Venn juga di sini. Di sini himpunan A anggotanya 1, 3, 4, 6 dan himpunan B juga anggotanya 1, 3, 4, 6. Maka dari sini kita lihat bahwa himpunan A itu sama dengan himpunan B ya. Maka dari sini berarti karena A sama dengan himpunan A sama himpunan B, maka disebut A himpunan bagian dari B ya. Jadi lambang ini menyatakan himpunan yang sama ya. Jadi yang satu bisa merupakan himpunan bagian dari himpunan yang lain ya. Beda dengan simbol yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi itu berarti tidak ada yang sama ya. Jadi ini ada kemungkinan himpunan A dan himpunan B itu anggotanya sama. Jadi A disebut himpunan bagian dari B, tetapi B juga bisa disebut himpunan bagian dari A. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, diketahui himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian B anggotanya 3, 4, C anggotanya 2, 3, 5, dan D anggotanya 1, 2, 4, 5. Nah dari sini kita bisa lihat himpunan B ini semua anggotanya ada dalam himpunan A. Berarti
himpunan B itu merupakan himpunan bagian dari A. Kemudian himpunan C juga anggotanya semuanya ada dalam himpunan A, berarti himpunan C juga merupakan himpunan bagian dari A. Kemudian himpunan D anggotanya 1, 2, 4, 5, ini semuanya juga ada dalam himpunan A. Ya. Berarti himpunan D itu merupakan himpunan bagian dari A. Berarti nanti di samping ini ada lagi himpunan yang lain yang bisa dibuat juga yang merupakan himpunan bagian dari A. Artinya sekarang bagaimana cara menentukan himpunan bagian dari suatu himpunan ya. Jadi bagaimana menyusun himpunan bagian dari suatu himpunan. Contohnya buatlah himpunan bagian dari himpunan A yang anggotanya A, B, C ya. Artinya di sini himpunan bagiannya yang mana saja yang merupakan himpunan bagian dari A. Untuk membuat atau menyusun himpunan bagian ini, yang pertama kita buat himpunan bagian yang anggotanya sama dengan 0 atau anggotanya tidak ada. Kalau anggotanya tidak ada berarti himpunannya itu himpunan kosong. Berarti himpunan bagiannya juga himpunan kosong. Ya. Dari sini setiap himpunan itu atau setiap himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari himpunan apa saja. Ya. Kemudian yang kedua, kita buat himpunan bagian yang anggotanya 1 ya. Jadi kalau berarti himpunan bagian yang anggotanya itu himpunan A, himpunan B dan himpunan C. Nah, himpunan A, himpunan B, himpunan C ini juga adalah merupakan himpunan bagian ya dari himpunan A. Ya. Jadi yang pertama tadi kita buat himpunan bagian yang anggotanya himpunan kosong. Yang kedua kita buat himpunan bagian yang anggotanya 1. Dan yang ketiga kita buat himpunan bagian yang anggotanya 2 ya. Berarti kalau anggotanya 2 kita buat yang pertama A dengan B, kemudian A dengan C, kemudian B dengan C. Jadi himpunan bagian yang anggotanya 2 ya. Ada 3 ya. Kemudian yang terakhir kita buat himpunan bagian yang anggotanya 3 ya. Jadi kalau himpunan bagian A yang anggotanya sama dengan 3 ya, itu adalah himpunannya adalah himpunan A itu sendiri ya, anggotanya A, B, C. Nah, selain ini tidak lagi himpunan bagian yang bisa dibuat ya, yang merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Ya, dengan demikian himpunan bagian dari himpunan A yang anggotanya A, B, C itu ada ini himpunan kosong, kemudian himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan AB, AC dan BC, kemudian himpunan ABC. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 himpunan bagian yang bisa dibuat yang merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Nah, untuk memahami bagaimana cara pembuatan himpunan bagian ini, kita bisa perhatikan ya. Ya, kita bisa perhatikan ya tabel ini ya. Himpunan A, kemudian banyaknya anggota himpunan A, himpunan bagian dan banyaknya himpunan bagian ya. Pertama tadi himpunan A yang anggotanya 0 atau anggotanya himpunan kosong, anggotanya tidak ada ya. Ini anggotanya 0, banyaknya anggotanya 0, himpunan bagiannya adalah himpunan kosong. Kemudian yang kedua, himpunan A yang anggotanya hanya 1 ya, berarti banyaknya anggotanya 1, berarti himpunan bagiannya itu adalah himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Jadi seperti yang dikatakan tadi bahwa himpunan kosong itu adalah merupakan himpunan bagian dari sembarang atau setiap himpunan. Ya. Jadi kalau kita punya himpunan A yang anggotanya adalah A, berarti himpunan bagiannya adalah himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Sekarang yang berikut, ya bagaimana kalau ada himpunan A yang anggotanya ada 2, yaitu A, B ya. Ini anggotanya ada 2. Berarti himpunan bagian yang pertama adalah himpunan kosong. Kemudian himpunan yang anggotanya 1 yaitu himpunan A dan himpunan B. Dan yang terakhir adalah himpunan yang anggotanya AB ya. Jadi ini himpunan bagiannya. Jadi kalau himpunannya AB berarti himpunan bagiannya adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan B dan himpunan AB. Kemudian kalau himpunan A anggotanya ada 3 yaitu ABC. Ini banyaknya anggotanya ada 3. Berarti himpunan bagiannya pertama adalah himpunan kosong, kemudian himpunan yang anggotanya 1, kemudian himpunan yang anggotanya 2 dan himpunan yang anggotanya 3 ya. Jadi himpunan bagiannya seperti ini ya. Jadi pertama himpunan kosong, himpunan yang anggotanya 1, kemudian himpunan yang anggotanya 2, dan yang terakhir himpunan yang anggotanya 3. Ini.
Kemudian bagaimana kalau himpunan A itu anggotanya ada 4 ya, seperti ini. Anggotanya A, B, C, D. Ya, sama saja. Ini banyaknya anggota 4, berarti himpunan bagian yang pertama dari himpunan kosong. Ya. Kemudian himpunan yang anggotanya hanya 1, yaitu himpunan A, himpunan B, himpunan C, himpunan D. Kemudian himpunan yang anggotanya 2, kemudian dibuat lagi himpunan yang anggotanya 3, dan yang terakhir dibuat himpunan yang anggotanya 4. Ya. Ini berarti himpunan bagiannya ini. Pertama tadi himpunan kosong, kemudian himpunan yang anggotanya ada 1, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan yang anggotanya 2, yaitu AB, AC, AD, BC, dan BD tambah CD. Kemudian yang berikut himpunan yang anggotanya ada 3, ABC, ABD, ACD, dan BCD. Terakhir himpunan yang anggotanya 4, ya, yaitu ABCD itu sendiri. Ya. Maka dari sini kita lihat kalau suatu himpunan anggotanya tidak ada atau himpunan kosong, maka banyaknya himpunan bagiannya itu 1. Hanya 1 saja himpunan bagiannya, yaitu himpunan kosong itu sendiri. Ya. Kemudian yang berikut, kalau ada himpunan yang anggotanya 1 seperti ini, 1, maka banyaknya himpunan bagiannya di sini ada 2. Ya, jadi banyak himpunan bagian 2. Kemudian yang berikut, kalau ada himpunan yang anggotanya ada 2 seperti ini, banyaknya anggota ada 2, maka banyaknya himpunan bagiannya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Yang berikut, kalau ada himpunan yang anggotanya ada 3 seperti ini, A, B, C, ini banyaknya anggotanya 3, maka himpunan bagiannya adalah ini. Ya. Banyaknya himpunan bagiannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 himpunan bagian. Ya. Kemudian terakhir, kalau ada himpunan yang anggotanya ada 4, A, B, C, D, ini banyaknya anggota 4, maka banyaknya himpunan bagiannya adalah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Jadi banyaknya himpunan bagiannya ada 16. Nah sekarang bagaimana kalau ada himpunan yang anggotanya ada 5? Ya, berapa banyak himpunan bagiannya? Ya. Bagaimana kalau anggotanya ada 6? Berapa himpunan bagiannya? Ya, bagaimana kalau ada himpunan yang anggotanya 10? Ya, berapa banyak himpunan bagiannya? Ya. Jadi untuk menentukan himpunan bagiannya, caranya seperti tadi. Nah dari tabel ini kita lihat sebenarnya ada korelasi atau ada hubungan antara banyaknya himpunan bagian dengan banyaknya anggota himpunan tersebut. Ya. Jadi kita lihat sini, kalau banyaknya anggota 0, himpunan bagiannya adalah 1. Ya. 1 ini dapat dari mana? Ya 1 itu dapat dari 2 pangkat 0 ya. Kenapa? Karena 2 pangkat 0 kan 1. Ya, bilangan apapun dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1 ya. 0 ini dapat dari banyaknya anggota himpunan ya. Ya. Berarti kalau 2 ini dapat dari mana? Ya, 2 dapat dari 2 pangkat 1. Jadi 1-nya itu dapat dari banyaknya anggota himpunan. Kalau 4 dapat dari 2 pangkat 2 ya, dari 2. 2 ini banyaknya anggota himpunan. Kemudian 8 itu dapat dari 2 pangkat 3. 3 dapat dari banyaknya anggota himpunan. Kemudian 16 itu dapat dari 2 pangkat 4. Jadi untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari sebuah himpunan itu sama dengan 2 dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan tersebut. Ya. Dari ini. Jadi semua 2 sama, berarti tinggal 2 pangkat berapa ya. Di 2 pangkat banyaknya anggota himpunan tersebut. Dari sini bisa disimpulkan bahwa jika banyaknya anggota sebuah himpunan A atau himpunan apa saja, jika banyak anggotanya adalah N, maka banyaknya himpunan bagiannya adalah 2 pangkat N. Ya. Jadi ini menyatakan banyaknya anggota himpunan, 2 pangkat ini menyatakan banyaknya himpunan bagian. Ya. Sebagai contoh, tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan A, yang anggotanya A, B, C, D, E. Di sini kita lihat himpunan A ini itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sini N-nya itu sama dengan 5. Sehingga banyaknya himpunan bagian dari A itu sama dengan 2 pangkat N. Tadi rumusnya 2 pangkat N. Karena ini sama dengan 5, berarti sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ini artinya 2 dikalikan dengan 2 sebanyak 5 kali. Ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Berarti banyaknya himpunan bagiannya adalah 32. Jadi ini
menentukan banyak himpunan bagian dengan menggunakan rumus ya 2 pangkat N ya. Ya, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali pada video-video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.